Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak wa syahrun azim. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hormat saya kepada Bapak Rektor dan seluruh para pembantu rektor, para dekan dan seluruh para pembantu dekan, seluruh jajaran Sivitas Akademika, pegawai dan karyawan UMN Al-Wasliyah rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang ba'da zuhur ini, sebagaimana program rutinitas UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan kajian-kajian Islami sepanjang bulan Ramadan ini, tentu ini sangat besar manfaatnya. Selain menambah wawasan keislaman, juga mempererat ukhuwah persaudaraan. Sekalipun mungkin setiap hari kita ketemu, tapi suasananya jauh berbeda ketika bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kalau kata orang yang suka dengan olahraga, menyelesaikan babak penyisihan Ramadan nih 10 hari, besok masuk babak semifinal. Ini orang-orang olahraga begitu bicaranya. 10 hari kemudian masuk babak final. Memang pada awal-awal Ramadan itu pesertanya banyak, di mana-mana masjid, di mana-mana musola itu ramai. Tapi nanti kalau sudah mau masuk babak semifinal, itu mulai agak berkurang. Apalagi sampai kepada babak final, itu mulailah terasa beda kesibukannya. Tidak lagi kesibukan bagaimana meramaikan ibadah, tapi sudah mungkin faktor lain-lain dan sebagainya. Ada orang mengatakan bahwa nggak datang lagi abang ke masjid, capek pak. Bayangkanlah, ke masjid pun capek, ya. Nah, inilah sudah lain-lain motivasinya. Di tengah-tengah Ramadan yang sedang kita jalani ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih berada dalam zona hidayah Allah. Tadi Bapak moderator atau protokol mengatakan dengan hidayah Allah lah maka kita bisa ketemu ini. Betul, karena hidayah Allah lah kita masih bisa meneguhkan iman kita, menguatkan amal ibadah kita, sehingga prinsip-prinsip hidup dalam keyakinan kita sami'na wa ata'na itu, kami dengar ya Allah dan kami patuh, tetap menjadi komitmen dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara kita non yang jauh dari sini ribuan kilometer, walaupun ada perjanjian gencatan senjata. Saya baca 3 hari yang lalu 15 orang anak-anak ditembak mati oleh Yahudi Israel. Masya Allah, sudah gencatan senjata, tapi begitulah. Dan kita lihat media-media televisi yang menyiarkan bagaimana mereka berbuka puasa di tengah puing-puing reruntuhan perang, dengan keterbatasan makan dan minum mereka. Bahkan bahan-bahan makanan pun diblokade, tidak boleh masuk. Luar biasa. Kemarin lagi saya baca negara-negara Islam OKI marah besar, ya, masa bahan makanan saja pun diblokade, diembargo, tidak boleh masuk ke sana. Terkadang kita merenung dalam hati kita, kenapa Allah nggak menurunkan bencana bala saja kepada Bani Israel dan Israel yang sudah laknatullah itu? Tapi tidak bisa kita tudingkan itu kepada Allah, kembali kepada kita. Dari mana kita mau mulai memperbaiki itu? Kebetulan masuk bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang membangun kesadaran kolektivitas kita, membangun kesadaran kesolehan sosial kita. Alhamdulillah, kebetulan waktu 2 Rabu yang lalu kami rapat di MUI, ada
6 orang ulama-ulama dari Palestina sekarang berkeliling di Indonesia dengan tema membangun kembali Gaza atau Palestina itu melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan infak dan sebagainya. Andai kata ada kesempatan yang bisa kita salurkan lewat MUI atau lembaga lain, mari dipersilakan, karena yang sekecil apapun itu hikmah dan manfaatnya sangat besar bagi saudara-saudara kita yang penuh dengan penderitaan dalam menghadapi cobaan dari kejahatan Israel itu. Yang kedua, nggak kalah juga negeri kita pun sekarang dalam kondisi, kalau saudara mahasiswa di Jakarta bilang Indonesia gelap, entah UMN gelap nggak tahu kita, ya. Dibilang gelap nggak mati lampunya, lancar kan gitu. Hadirin rahimakumullah, Jabodetabek banjir ya, sampai ke atap rumah, sampai sekarang pun belum juga, banyak yang surut ya, artinya kondisi seperti itu ya. Jadi cobaan juga bagi saudara-saudara kita yang sedang berpuasa dalam keadaan banjir dan segala macam ya. Belum lagi PHK yang puluhan ribu, kemarin kita baca bahkan koran-koran apa itu pabrik tekstil Seritek gitu ya, 11.000 apa berapa ribu orang PHK dan segala macam. Masya Allah, ini negara cobaannya luar biasa ya, yang diberi Allah seperti itu. Bagaimana menghadapi sulitnya kehidupan, anak mau sekolah, anak mau mendapatkan pendidikan yang baik, sarana segala macam, tapi tiba-tiba terjadi kondisi yang seperti itu. Tapi juga paling dahsyat, bagaimana hari ini kita lihat korupsi yang besar-besaran di negeri ini, sampai ada istilah liga korupsi ya, luar biasa. Yang kejadian terakhir Pertamina ya, sampai hari ini bagi persoalan-persoalan besar. Menteri Perdagangan ya, minyak kita yang 1 kg dalam kemasan pun sudah diembat juga 0,25 mililiter ya, sampai luar biasa seperti itu negeri kita. Pertanyaan yang paling besar, boleh jadi ibadah kita ini belum khusyuk kepada Allah, sehingga Allah nggak mendengar, atau kalau dengar pun nggak langsung dijawab. Boleh jadi kedekatan kita kepada Allah hanya barangkali kamuflase atau simbolis-simbolis saja. Bayangkan kalau Indonesia ini dengan 270 juta penduduk, 200 juta, katakanlah 150 juta orang dewasa, yang benar-benar ibadahnya bagaimana betul-betul yang bisa mengguncang aras langit itu, kenapa tidak Allah menjawabnya? Ini barangkali persoalan pulang pertanyaan itu kepada diri kita. Nah, oleh karena itulah momentum Ramadan ini kesempatan yang luar biasa yang diberi Allah kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya melalui rangkaian ibadah yang kita lakukan. Tema kita pada siang hari ini adalah kemuliaan menuntut ilmu pengetahuan melalui majelis-majelis ilmu. Al-Wasliyah melalui UMN, Al-Wasliyahnya maupun ratusan perguruan yang dikembangkannya itu adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu tidak hanya digambarkan kalau kita datang ke majelis taklim saja. Bagaimana Al-Wasliyah ini menciptakan majelis ilmu melalui lembaga pendidikannya dari mulai dasar sampai ke perguruan tinggi, sudah dilakukan oleh Al-Wasliyah. Tentu diatur oleh peraturan-peraturan akademis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika Islam datang dengan mengajarkan ilmu pengetahuan, inilah yang menjadi dasar prinsip Al-Wasliyah, bagaimana warga atau umat Islam ini menjadi cerdas, menjadi berpengetahuan, memiliki wawasan, berpengetahuan bukan saja pengetahuan ansih keduniaan, tapi juga pengetahuan keagamaan seperti madrasah yang dibangun Al-Wasliyah dan sebagainya. Ini bentuk kesadaran yang tinggi yang dilakukan oleh Al-Wasliyah, bagaimana mendatangi, belajar melalui majelis-majelis pendidikan formal yang dilakukan oleh Al-Wasliyah. Kalau yang sifatnya non formal itu di lingkungan masyarakat yang boleh jadi melalui kegiatan-kegiatan taklim dan sebagainya. Ada satu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa yang maknanya, barang siapa yang jalan menuju majelis ilmu, maka andai kata dia wafat pada kesempatan dia sedang menuntut ilmu itu, dia dijamin masuk ke dalam surga. Barang siapa yang datang mendatangi majelis ilmu
sepanjang dia datang ke tempat itu, maka malaikat datang turun bersama mereka mendoakan, memohonkan ampun selama majlis itu mengadakan kegiatan pelajaran-pelajaran ilmu dan sebagainya. Jadi hari ini Bapak, Ibu-ibu, kalau melihat dari apa yang dikatakan Rasulullah, andai kata, tapi kita tidak mohon kepada Allah, ada yang hari ini misalnya dicabut Allah nyawanya, surga langsung karena sedang menuntut ilmu yang kebetulan lewat majelis ini yang sifatnya non formal, apalagi yang formal seperti yang dikelola oleh Al-Wasliyah melalui perguruan tinggi maupun perguruan yang lain. Mendatangi dan duduk bersama pun malaikat datang memohonkan doa dan keampunan. Masya Allah, kalau sudah malaikat datang ke tempat itu memohonkan doa dan keampunan, ini luar biasa. Inilah yang harus kita tanamkan, ya, yang harus kita tanamkan. Cuma zaman sudah modern hari ini, ya. Majelis-majelis ilmu yang ada media-media televisi yang tampil apa? Fashionnya, betul ya Bu ya? Yang grup dari kampung ini bajunya biru, yang ini kerudungnya kuning, yang ini stylenya lain. Yang tampil itu bukan persoalan inti daripada meyakinkan untuk mendapatkan pengetahuan itu, tapi adalah tampilan kulitnya, casingnya. Maka bagaimana mungkin malaikat itu datang untuk melihat ibu-ibu dengan fashionnya itu datang di tempat majelis. Bahkan kadang-kadang nggak datang dia, nggak mengaji Bu, nggak ada baju baruku katanya. Kami kalau grup-grupnya pakai baju yang bagus baru datang. Ini sudah salah kaprah, padahal malaikat itu datang karena apa? Substansi belajar dengan pengetahuannya itulah yang datang malaikat duduk bersama mereka mendoakan dan mohon ampun. Subhanallah, kalau sudah malaikat yang datang duduk bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu, ini tidak main-main yang seperti ini. Ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita yakinkan. Sehingga dalam situasi apapun dia mau datang di majelis-majelis yang non formal itu, karena dia tahu di situ ada malaikat duduk bersama mendoakan dan memohonkan ampun. Subhanallah, ya. Nah, ini diantara kelebihan orang yang mendatangi majelis pendidikan formal maupun yang sifatnya non formal. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Ramadan ini luar biasa, ya, membuka peluang di dalam upaya mencerdaskan, ya, mencerahkan nilai-nilai keislaman itu. Mungkin ya, tapi saya tidak tahu apa ada survei atau tidak. Satu-satunya media di dunia ini yang ketika bulan Ramadan seperti negara Islam yang paling bagus, Indonesia inilah. Tidak ada berhentinya media-media televisi maupun media sosial kita menyiarkan dakwah-dakwah Islam itu, ya. Mungkin media lain atau dunia lain nggak seperti kita, habis semua media-media kita itu setiap waktu ada saja, walaupun terkadang dicampur dengan ya cerita yang sifatnya apa namanya itu ketawa-ketawa atau hiburan-hiburan kan gitu ya. Tapi paling tidak, ya, luar biasa yang kita lihat. Indonesia ini sangat luar biasa berkesempatan di dalam mencerdaskan pengetahuan masyarakat itu melalui media-medianya, ya. Mungkin di negara lain sangat dibatasi, tapi kita tidak. Lihat semua televisi kita, begitu buka siaran semua itu pencerahan-pencerahan keislaman, terutama di bulan Ramadan yang berkah ini. Lalu pertanyaannya, mengapa pasca Ramadan nilai-nilai apa yang sudah ditangkap di dalam informasi pengetahuan itu sangat sulit kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya, sangat sulit. Nah, ini kembali kepada persoalan nilai-nilai ibadah kita. Apakah semua nilai ibadah itu punya nilai yang sangat menguatkan diri kita dekat kepada Allah? Kalau hanya seremonial, kalau hanya casingnya saja, ini yang tidak punya nilai dalam kehidupan, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam pandangan masyarakat kita, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, penguatan nilai-nilai keislaman itu semestinya pasca Ramadan inilah yang akan menjadi perilaku kita, ya. Semalam petang saya mengantar berbuka di masjid Amalia Citra Wisata. Itu kan perumahan komplek orang-orang elit, ya, bukan ekonomi sulit Pak, memang orang elit lah, ya, para pejabat. Akhirnya saya sampaikan sesuatu yang barangkali sederhana tapi sepakat mereka. Apa yang mereka sepakati, saya katakan,
dibuat pasca Ramadan ini, saya bilang pelatihan membaca Al-Quran kalangan lansia, ya, kalangan lansia. Lalu dalam dialog itu mereka katakan, ada Ustadz, memang sudah kami lakukan, tapi beberapa orang. Nah, saya inginkan kita bersama gerakan membaca Al-Quran lansia. Masjid ini pusat kegiatan. Setuju mereka, Pak, supaya berbuah Ramadan itu. Saya bilang, kalau sudah selesai begini terus pasca Ramadan nggak ada bekasnya, berarti nilainya tidak diterapkan dalam sikap kehidupan kita, ya. Seperti Pak Ardi, ya, Pak BPH kita kan di masjidnya sana, ya Pak Prof, itu kan dibuat gerakan baca Quran lansia, ya. Pernah kita hadir waktu itu kan. Bayangkan itu. Jadi ini termasuk upaya. Jadi di masjid itu insya Allah ke depan katanya akan menyiapkan, nanti datangkan guru bagaimana caranya gerakan membaca Al-Quran. Karena kalau istilahnya dengan mendapatkan ceramah itu sudah biasa, mau secara otodidak bisa, kapan datang dalam forum bisa. Tapi kalau membaca Quran ini kan sudah langka, kita rasakan, ya. Jadi saya bilang, bagaimana setiap muslim, keluarga muslim di perumahan ini punya gerakan kesadaran baca Quran. Kalau sudah atuknya datang ke masjid ditanya cucunya, mau kemana tuh? Mau belajar Quran atuk. Bagaimana nggak tergugah atuk anak cucunya karena atuknya mau belajar Quran sudah usia di atas 50 tahun. Ya. Ini satu bentuk bagaimana upaya kita ada hasil daripada makna Ramadan. Karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Nah, dari bulan Ramadan itu ada buah yang dapat kita hasilkan nanti yang kita nikmati. Itulah bagaimana praktik membaca Al-Quran. UMN sudah lakukan, ya Pak Sukri, ya, dengan belajar tahsin dan segala macam. Ini salah satu gerakan, ya. Sehingga akhirnya komplek itu, perumahan itu, siapapun orangnya punya kesadaran untuk mau membaca Al-Quran. Andai kata ini bisa berjalan, subhanallah, Allah akan menurunkan rahmat dan berkah bagi negeri yang dalam keadaan kesulitan ini, dan jangan sampai gelap dan penuh kegelapan. Itulah harapan kita. Atas segala perhatian, mohon maaf. Selamat nanti sampai berbuka puasa dan menemukan puasa-puasa ke depan dalam keadaan sehat walafiat. Atas supaya dan tangan dingin rektor terus menerus membangun UMN ini sehingga majulah al-wasiliyah zaman berzaman melalui UMN yang kita cintai ini. Nasrul minallah wa tufariq wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.